Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Preview ringan amatiran pertandingan menghadapi Aston Villa di ajang yang berbeda lagi. Ahad kemarin di Liga Inggris, sekarang di Carabao. Ya sebelum gua mulai previewnya, di hari Kamis malam atau hari Jumat, berarti Jumat dini hari, coba gue lihat ya, apa hari Kamis dini hari waktu Indonesia, gue ingin pastikan karena di sini di Eropa itu oke, ternyata hari Kamis jam 9 malam, berarti di Indonesia hari Jumat dini hari ya, jam 3 dini hari. Sobat Football United yang bangun yang tidur dulu bangun mungkin bisa sholat malam dulu ya. Dan uh, tidak ada live commentary, tapi insya Allah gue coba nanti ada live review. Oke. Ahad kemarin Manchester United kalah 3-1. Permainan tidak berkembang di babak pertama. Terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri. Bahkan di 3 gol dari Aston Villa, menurut gue tiga-tiganya ada kontribusi langsung dari pemain Manchester United. 2 bahkan dari Lisandro Martinez yang berujung gol bagi Aston Villa. Manchester United sendiri walau banyak menguasai possession tapi tidak bisa mencari solusi di lini depan. Minim kreativitas, minim solusi, sehingga momentum maupun juga peluang tidak banyak didapatkan. Selain juga menurut gue lini belakang Aston Villa tampil cukup bagus ya. Tyrone Mings, Konsa, plus juga Emiliano Martinez yang seperti biasa dalam tanda kutip ketika pertandingan menghadapi Manchester United ini tampil bagus. Partai pertama dari Unai Emery berakhir dengan kemenangan bagi Aston Villa setelah dari tahun 1995 di Liga Inggris ya. Terakhir kali mereka menang di Villa Park, Birmingham, menghadapi Manchester United. Akhirnya bisa menang lagi, skornya pun sama-sama 3-1. Oke. Di pertandingan tersebut ternyata Unai Emery ini bermain dengan 4-2-2-2. Itu gue lingkarin pemain ya, terutama 4. Pemain itu ada Jacob Ramsey, Emiliano Buendia, Leon Bailey, dan juga Oli Watkins. Pemain ofensif ini sangat berbahaya, transisinya sangat baik, terutama dalam memanfaatkan kesalahan-kesalahan dari pemain Manchester United, plus juga penampilan dari Douglas Luiz yang menurut gue sangat mobile di lini tengah, sehingga ya Manchester United juga tidak bisa dengan bebas ya berkreasi dari lini tengah. Di situ dimainkan Casemiro dan juga Christian Eriksen, tapi menurut gue terutama di babak pertama ini sangat minim kreativitas di sana. Dan umpan dari Manchester United juga banyak tidak akurat, sehingga di babak pertama ini terlalu sering Manchester United yang buntu kreativitas sekali lagi ya. Akhirnya memanfaatkan bola-bola silang, bola-bola crossing yang dilakukan dengan terburu-buru. Akibatnya apa? Tidak akurat, dan pemain belakang dari Aston Villa sangat siap untuk mengatasi bola-bola atas dari Manchester United. Praktis ya akhirnya ada hanya sedikit menurut gue ya yang akhirnya berujung menjadi peluang ataupun momentum. Walaupun Manchester United akhirnya juga bisa mengecilkan keadaan. Di babak kedua konsentrasi, fokus. Di 10 menit awal gol lagi-lagi terjadi, sama seperti 2 gol Aston Villa yang diciptakan di babak pertama, di awal babak pertama. Ini menurut gue harus jangan diulangi di Old Trafford. Harus fokus, harus siap dari detik pertama. Harus bisa langsung mengambil inisiatif bola. Jangan lepas, jangan melakukan kesalahan sendiri. Karena Aston Villa sangat punya kemampuan untuk menghukum kejadian-kejadian seperti itu. Nah, Manchester United sendiri tampil dengan pada saat itu ya 4-2-3-1. Eriksen, Casemiro di tengah. Casemiro menurut gue mungkin jadi man of the match dari sisi Manchester United ya. Menurut ringan amatiran ala gue. Dari paling tidak dari yang gue saksikan. Di mana dari sisi situ saja Manchester United bisa kokoh tengah itu dua ini bersama dengan Eriksen, terutama Casemiro. Di depan enggak, di belakang terlalu banyak kecerobohan. Nah, di pertandingan di Villa Park, Marcus Rashford ditempatkan di kanan, dan menurut gua nggak jalan. Di babak pertama Manchester United itu nggak jalan kanannya, terlalu terlalu monoton, terlalu individualistis menurut gue. Diogo Dalot tertahan, nggak bisa mensupport Marcus Rashford yang ada di depannya, maksud gue di sisi kanan sayap serang ya.
Akibatnya apa? Selalu dari kiri. Dari Garnacho, dari Luke Shaw. Marcus Rashford pun akhirnya juga pindah ke kiri. Kanannya nggak jalan. Baru agak lumayan setelah Anthony Elanga ini masuk di babak kedua. Baru ada balance, baru agak berimbang kanan dan kirinya dari Manchester United. Dan ini menurut gua adalah posisi rata-rata dari Aston Villa. Bisa dilihat ya, mereka menumpuk pemain di sisi kiri. Ini juga mungkin yang mengakibatkan Diogo Dalot tidak bisa leluasa naik ke depan. Karena menurut gua Marcus Rashford tidak seperti Bruno Fernandes ketika menghadapi Real Sociedad. Ketika menghadapi Real Sociedad, Bruno Fernandes ini bisa bermain dengan transisi yang baik dari menyerang ke bertahan. Kemampuan defensifnya pun juga bagus menurut gua, merebut bola, menghentikan serangan lawan dari sisi kanan bahu-membahu di daerah pertahanan dengan Diogo Dalot. Ketika menghadapi Aston Villa, menurut gua kurang. Akibatnya apa? Jadi serba salah. Dia defensif nggak oke, tapi dia juga tidak mendapatkan support karena Diogo Dalot nampak kesibukan ya. Terlalu sibuk membantu pertahanan utamanya di sisi kanan dari Manchester United, yang Aston Villa juga atau Unai Emery menempatkan sekitar 3 atau 4 pemain di sisi kirinya atau sisi kanan dari Manchester United. Dan ini yang gua maksud ya, hanya Diogo Dalot itu sementara di depannya kosong, tidak ada pemain sayap serang dari Manchester United, di mana Marcus Rashford justru posisinya lebih ke tengah. Itu posisi rata-rata. Artinya apa? Artinya dia bisa jadi cukup sering juga dia masuk sampai ke daerah kiri dari Manchester United atau kanan dari Aston Villa. Ini adalah statistik dari pertemuan pertama ya. Artinya bukan pertemuan pertama, di pertandingan Liga di hari Ahad. Possession loss Manchester United sangat besar. 130. Itu passing akurat cukup bagus 85%, tapi kalau dari yang gue lihat ya, itu hanya dari lini belakang ke lini tengah. Sementara di sepertiga akhir Manchester United terlalu sering melakukan kesalahan, terutama end passing. Jelek menurut gue, dan ini harus diperbaiki di Old Trafford nantinya. Duel juga demikian. Pemain Manchester United terlalu sering kalah duel, baik itu di daerah tengah maupun juga di daerah pertahanan dari Aston Villa. Aston Villa nampak kokoh di sana, dan menurut gue ini harus diperbaiki lagi. Ya, pemain Manchester United harus lebih sering memenangkan duel di daerah tengah dan juga di daerah pertahanan dari Aston Villa. Dari sisi defensive, interception, clearance, ini juga terutama clearance itu ya, bisa dilihat terlalu berbanding jauh antara Aston Villa dan Manchester United. Lini belakang dari Manchester United menurut gue di Villa Park ini tampil kropos. Ini harus diperbaiki menurut gue. Konsentrasi harus tambah fokus, terutama di 10 awal babak pertama dan juga babak kedua. Jangan lagi-lagi terulang seperti yang di Birmingham. Carabao ini cuma 1 leg ya, jadi Manchester United harus bisa memanfaatkan betul bermain di kandang sendiri di Old Trafford menghadapi Aston Villa. Carabao memang betul dari 4 kompetisi yang diikuti oleh Manchester United, mungkin ini adalah yang tingkatannya paling bawah. Tapi tetap ini bisa memberikan Manchester United trofi, atau paling tidak Manchester United gue harapkan ya bisa melaju jauh di turnamen seperti ini. Karena ya gue sebagai fans Manchester United sudah terlalu lama ya kita menantikan Manchester United tidak ada di final atau bahkan meraih trofi ya kan, di turnamen-turnamen seperti Piala FA maupun juga Carabao. Jadi menurut gue ya harus dimaksimalkan betul ini. Ini ada beberapa foto yang gue ambil dari manunited.com ya. Facundo Pellistri latihan, Tyrell Malacia, Fred, lalu juga Cristiano Ronaldo, Casemiro, Diogo Dalot. Sehingga ada kemungkinan juga sih Erik ten Hag akan menurunkan tim terkuatnya ketika menghadapi Aston Villa. Ini juga mengingat sebentar lagi akan ada jeda ini. Jadi kenapa tidak digaspol, kurang lebih demikian ya, oleh Erik ten Hag di 2 pertandingan terakhir sebelum jeda Piala Dunia. Manchester United pernah bertemu dengan Aston Villa di Old Trafford di ajang Piala FA. Pada saat itu menang 1-0. Pelatihnya pada saat itu Steven Gerrard ya, Aston Villa. Gol diciptakan di awal pertandingan oleh Scott McTominay. Pada saat itu menurunkan 4-2-3-1. Ada Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Cavani, Scott McTominay tampil cukup bagus. Ada Rafael Varane, Luke Shaw, Diogo Dalot dan juga Victor Lindelof. Sementara Aston Villa tampil dengan 4-3-3. Nampaknya Aston Villa akan tampil dengan 4-3-2 lagi ya. Sehingga gua perkirakan Erik ten Hag
mungkin akan melakukan rotasi. Ini seperti biasa ya, formasi ini gue bagi perkiraan maupun juga pengharapan. Mungkin Dubravka yang akan diturunkan. Lini belakang Dalot, Lindelof, Martinez dan juga mungkin Tyrell Malacia yang diturunkan, itu juga bisa ya melakukan rotasi di sana. Di pivot Casemiro, Eriksen, lalu Elanga mungkin akan dimainkan dari awal. Bruno Fernandes yang sudah bisa diturunkan, untungnya ya, ini faktor penting menurut gue. Garnacho di kiri dan Marcus Rashford di depan. Ini perkiraan. Pengharapan gue bagaimana? Pengharapan gue Dalot, Lindelof, Luke Shaw tetap ya, karena gue merasa Luke Shaw masih lebih solid daripada Tyrell Malacia dan Harry Maguire. Ya, gue tahu ini pasti menimbulkan pertanyaan ya. Gue pikir Lisandro Martinez harus dihukum. Penampilannya ketika menghadapi Aston Villa buruk menurut gue. 2 kesalahan fatal berujung gol. Dan juga beberapa kesalahan keputusan menurut gue. Dan Erik ten Hag biasanya pemain yang melakukan banyak kesalahan, yang tidak tampil bagus, dihukum tidak ditampilkan lagi. Dan menurut gue dia harus melakukannya juga dengan semua pemain. Termasuk juga Lisandro Martinez. Sehingga dia bisa tahu, oh gue gak aman ini. Kalau gue main jelek, kalau gue buat kesalahan, satu pertandingan selanjutnya gue gak main. Dan menurut gue ini harus diterapkan. Gue tahu Harry Maguire tampil juga pastinya dengan dengan bikin rasa was-was lah bagi fans Manchester United termasuk gue. Tapi menurut gue ya dia salah satu anggota skuad Manchester United dan juga harusnya diberikan kesempatan yang dalam tanda kutip adil. Artinya Lisandro Martinez kemarin tampil buruk ya. Ya sudah diganti. Kalau seandainya kan kondisi atau situasi dari Harry Maguire tentunya juga memungkinkan. Sekali lagi ini dengan amatiran ala gue. Di tengah Casemiro dan Eriksen. Lalu di depan Elanga ya, yang bisa memberikan perimbangan yang lebih bagus, bertahan dan menyerang, sehingga bisa lebih mendorong Diogo Dalot ketika melakukan overlap nantinya. Bruno Fernandes tidak usah ditanyakan. Marcus Rashford di kiri. Dan Cristiano Ronaldo. Oke, pertanyaan lagi pasti ya. Cristiano Ronaldo kenapa? Ketika kemarin menghadapi Aston Villa tidak bisa berbuat banyak dan lain-lain. Ya, menurut gue karena lini serang dari Manchester United, gelandang serang dari Manchester United juga nggak jalan. Dan ini semua kan satu kesatuan menurut gue. Ada sistem di sana. Ketika itu nggak jalan, lini gelandang serangnya ya, maka strikernya juga. Memang Cristiano beberapa kali mendapatkan supply, tapi nggak banyak menurut gue. Ada satu peluang di babak pertama, sundulan ya kan. Di babak kedua, nggak jalan sama sekali Cristiano Ronaldo. Bukan karena dianya saja, tapi juga karena pemain lain menurut gue. Sehingga, ya menurut gue kalau seandainya Anthony Martial sudah bisa diturunkan dari awal, bisa dimainkan Anthony Martial. Tapi kalau tidak, ya gue lebih memilih menempatkan Cristiano Ronaldo di depan. Garnacho bagaimana? Garnacho tampil bagus menurut gue di Villa Park, tapi tidak konsisten. Di babak pertama iya, tapi tidak babak kedua. Rekat amatiran ala gue. Sehingga menurut gue harus dikembalikan lagi, sehingga dia bisa dalam tanda kutip ya merasa tidak aman lagi, sehingga memacu dirinya lagi. Itu kalau dengan amatiran ala gue ya. Pengharapan gue pertandingan di Old Trafford, di Carabao. De Gea lebih gue pilih, kenapa? Komunikasi. Merupakan satu kesatuan unit pertahanan ya, yang menurut gue supaya lebih solid ya, kenapa dia tidak sering dimainkan. Tidak ada unsur fisik, artinya tidak ada kelelahan yang mungkin sama dengan pemain lain, sehingga ya kenapa dia tidak diberikan kesempatan lagi. Karena menurut gue Carabao merupakan salah satu ajang penting, dan yang kita hadapi ini adalah tim Premier League juga yang baru saja mengalahkan Manchester United. Kalau kita menghadapi tim dari Championship ya kan, atau mungkin dari liga yang lebih bawah lagi, mungkin di ajang FA atau yang lainnya, menurut gue bisa mungkin dirotasi. Tapi ketika kita menghadapi tim dari liga Premier Inggris juga, apalagi tim yang baru saja mengalahkan kita, ya kita harus menurunkan tim terbaik. Tentu saja juga betul ya ada rotasi, tapi ya kita tinggal satu pertandingan lagi di Liga Inggris ini, setelahnya ada jeda Piala Dunia. Ya kenapa tidak dimanfaatkan kalau memang memungkinkan, sekali lagi dari ukuran fisik ya, artinya tidak ada kelelahan yang berlebihan. Prediksi skor, gue pikir 2-1. Aston Villa kalau bisa bermain seperti kemarin ya, sisi ofensifnya menurut gue berbahaya, walaupun sekali lagi 3 gol itu karena kesalahan dari Manchester United, pemain Manchester United. Manchester United cukup sering clean sheet sebelumnya, tapi karena kesalahan akhirnya harus dihukum kebobolan 3 gol.
Tapi kalau seandainya bisa clean sheet di pertandingan itu, tentu saja gue happy ya. Cuman ya sekali lagi hanya prediksi ringan amatiran saja. 2-1 bagi tuan rumah Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Formasi apa yang diinginkan? Kira-kira skornya berapa? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.